Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama beribadah melalui ibadah online GKIN Gunung Karmel Surabaya. Bersama-sama kembali kita datang kepada Tuhan setelah kita merayakan perayaan Natal di tahun 2020. Mari bersama-sama kita siapkan hati pada pagi hari ini untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kelimpahan yang begitu luar biasa kepada Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap aktivitas kami masing-masing Tuhan. Dan pada hari yang lalu Tuhan kami dapat memperingati kelahiran-Mu Tuhan, kedatangan-Mu di dunia ini Bapa, sehingga kami bersuka cita, sehingga kami menikmati semua yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada hari ini kami kembali datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah di akhir penghujung tahun ini kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh lelah karena Tuhan yang layak untuk kita layani. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Bersama kita naikkan pujian ini, kita katakan jangan lelah. Mari bersama ikuti gerakan saya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biarlah kita tidak lelah untuk bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang berkata, Ku tetap setia. Biarlah seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia sebab menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut kita membaca dan mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami naikkan segala pujian dan syukur kami ke hadirat Tuhan. Hingga hari ini kami tetap boleh bersukacita dan berbahagia oleh sebab kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah nyata kepada kami, dan kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebelum bersama-sama kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan,
Jamah setiap kami, berkati setiap kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, dan mampukanlah kami untuk kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih dalam ibadah daring, dan setiap kami masing-masing berada di tempat tinggal kami masing-masing, tetapi biarlah kami tetap bersukacita dan berbahagia, karena Allah yang menjadi sumber sukacita kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan tentang suatu kepalsuan, tentang sesuatu yang sifatnya munafik, yang apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Itulah yang disebut munafik. Nah, mari kita bisa melihat bersama-sama dari ayat ini, saudara-saudara, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yehuda, dan pada zaman pemerintahan Raja Herodes yang menjadi raja pada saat itu di Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Orang-orang Majus itu yang jauh, yang bukan dari Yerusalem, yang bukan tinggal di daerah Yudea. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus itu yang jauh, tetapi melihat secara terang benderang, melihat secara jelas bahwa telah lahir seorang raja. Dan raja yang lahir ini bukan raja biasa, tetapi raja yang lahir ini adalah raja yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus bagi orang-orang Majus begitu jelas, di mana kelahiran Yesus yang adalah Mesias itu bagi mereka jelas bahwa yang lahir saat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, yang adalah Mesias, yang adalah Raja, dan yang akan memimpin umatnya, dan bahkan kerajaannya tak akan pernah berkesudahan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara orang yang Majus melihat dengan terang benderang, meskipun mereka jauh dari timur, tetapi sementara orang-orang yang dekat dengan peristiwa di mana Yesus itu lahir, sepertinya tidak berdampak, seolah-olah biasa-biasa saja. Ini orang-orang yang ada dekat sesungguhnya di sekitar di mana Yesus dilahirkan pada saat itu. Mereka biasa-biasa saja, adem ayem, seolah-olah tidak ada peristiwa besar yang terjadi di Betlehem. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Majus itu melihat hal itu sebagai satu peristiwa yang besar. Jadi kelahiran Yesus adalah peristiwa yang besar. Dan perayaan Natal sesungguhnya itu peristiwa yang besar. Karena Allah berkarya untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini, supaya manusia dikembalikan kepada posisinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang-orang yang dekat di seputar peristiwa kelahiran Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah Natal ini sebagai sesuatu yang biasa saja? Atau Natal kelahiran Yesus ini menjadi sesuatu peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita? Itu ada pada diri saudara, itu ada dalam hati kita masing-masing. Apakah peristiwa ini menjadi peristiwa yang biasa-biasa saja, atau menjadi peristiwa yang besar dalam diri kita? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kelahiran Yesus Kristus ini adalah peristiwa yang besar. Mengapa saya katakan besar? Karena Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Allah yang maha tahu, Allah yang begitu mengasihi, Ia menyatakan kasih-Nya kepada manusia agar manusia kembali kepada gambarnya, menurut gambar Yesus Kristus, menurut gambar, dan gambar itu adalah firman Allah itu, supaya kita kembali kepada Sang Khalik, kembali kepada Sang Pencipta, karena dosa telah merusak gambar kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya Yohanes mengatakan kepada kita, peristiwa Natal ini sesungguhnya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa peristiwa Natal karya Allah ini peristiwa yang besar. Bagi saya itu peristiwa yang besar, karena ini menyangkut kepada satu kehidupan yang kekal. Kalau kita masih ada di dunia ini,
kita tidak bisa melepaskan diri dari perubahan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman waktu. Oleh waktu itu kita terus dirubah. Makanya Musa jelas mengatakan kepada kita, umur manusia 70 tahun. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kalau kuat 80 tahun, puji Tuhan 90 tahun. Puji Tuhan jika mencapai usia 100 tahun. Tetapi itu pun bukan waktu yang panjang. Itu adalah waktu yang sangat singkat. Tetapi menyangkut kehidupan yang kekal, di mana kehidupan ini tidak lagi dicengkeram oleh waktu. Di mana kekekalan, keabadian akan ada di sana. Dan Tuhan yang punya itu, makanya Tuhan yang punya itu memberikannya kepada kita umat manusia, agar kita juga bisa bersama-sama di dalam kekekalan, kehidupan yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak tunggal Allah, yaitu firman Allah itu, firman yang menjadi manusia itu, supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena dianggap sebagai peristiwa biasa, dan ketika mereka tahu, ini maksudnya Raja Herodes dan orang-orang di Yerusalem, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Majus. Siapakah orang-orang Majus? Ini adalah orang-orang bijak. Bisa jadi mereka adalah raja-raja dari timur. Dan ketika Raja Herodes itu mendengar hal itu, responnya adalah terkejut. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ketika orang-orang Majus menyampaikan bahwa telah lahir seorang raja di Bethlehem, Herodes dan juga orang-orang di Yerusalem ketika mendengar peristiwa itu, mereka terkejut, kaget. Mungkin juga dalam kekagetannya itu ada ketakutan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa tindakan Herodes selanjutnya ketika mendengar peristiwa itu dari orang-orang Majus? Ayat 4 katakan di sana, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Orang Majus menyampaikan tentang raja yang baru lahir. Orang Majus juga percaya itu adalah Mesias. Maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berkata kepadanya, kepada Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Matius di sini mengutip dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Orang-orang Yahudi yang punya kitab Taurat, yang punya kitab-kitab Nabi, yang punya kitab-kitab tulisan-tulisan suci. Ada Taurat, ada Nevim, dan ada Weketuvim. Dan dari kitab itulah Allah telah menyatakan kepada nabi-nabinya akan datang seorang raja yang akan memimpin Israel. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1, khususnya pada bagian yang terakhir B, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Nabi Mika menyatakan bahwa raja yang akan lahir nanti itu sebenarnya sesungguhnya sudah ada sejak purbakala. Apa maksudnya dan apa maknanya? Sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Ini artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada bilangan, sebelum ada jarak, sesungguhnya raja ini sudah ada. Ya, oleh Nabi Mika dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu artinya sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada jarak, dan sebelum ada bilangan, dia sudah ada. Ini jelas menunjukkan kepada satu pribadi di mana dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Makanya ketika Yesus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, khususnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, dikatakan di sana, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus berkali-kali menekankan kepada orang Yahudi, jikalau Allah itu adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku, karena aku datang dan keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Baik di dalam kitab Amsal, baik dalam kitab Kejadian, bahkan dalam kitab Yohanes menyatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, yang telah dijadikan. Jadi bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Yaitu dengan berfirman. Berfirmanlah Allah jadilah terang, berfirmanlah Allah jadilah cakrawala, berfirmanlah Allah jadilah daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Hanya dengan berfirman Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, kalau Mika menulis sejak zaman purbakala, dahulu kala, itu yang dimaksud adalah dia sudah ada sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada jarak, sebelum ada bilangan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah kita dituntut sebagai orang-orang percaya harus mencapai pengetahuan ini dengan benar. Harus, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya memang harus sungguh-sungguh belajar, bisa memahami firman dengan benar. Supaya apa, saudara-saudara? Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam rupa pengajaran. Kita tidak lagi terkejut, kita tidak lagi ketakutan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi. Tidak seperti Herodes yang terkejut ketika mendengar seorang raja itu lahir. Artinya apa? Herodes tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang kelahiran raja itu. Makanya dia minta informasi dari ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir mari kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8. Disinilah kepalsuan Herodes. Herodes berpura-pura, dan disinilah kemunafikan Herodes. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah
dia. Kata-kata yang diucapkan oleh Herodes kepada orang-orang Majus ini adalah satu kata yang begitu indah kalau kita mendengarkan kata-kata itu. Beritahukan jika engkau sudah menemukan bayi itu berada di mana, beritahukan juga kepadaku supaya aku juga datang, sujud, tunduk dan menyembah bayi yang baru lahir itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saja orang-orang Majus itu menangkap niat dan maksud yang baik dari Raja Herodes. Karena apa, saudara-saudara? Tidak ada kecurigaan sama sekali. Dan kita bisa melihat bagaimana tulusnya orang-orang Majus itu. Karena mereka menerima perkataan ucapan Herodes, bila mana bintang itu nampak dan engkau menemukan bayi itu, segera beritahu aku supaya aku juga bisa datang, bisa sujud untuk menyembah bayi raja yang baru lahir itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian orang-orang Majus itu diperingatkan dalam mimpi, khususnya ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang ke-12 ini Tuhan bisa memperingatkan lewat mimpi, khususnya kepada orang-orang Majus ini. Dan melalui peringatan lewat mimpi ini, jadi peristiwa ini menjadi jelas. Sekarang ketahuan maksud hati dari Herodes yang mulutnya mengucapkan kata-kata yang begitu indah. Beritahukan jika engkau sudah menemukan bayi itu supaya aku juga datang dan sujud menyembah dia. Ini sangat indah sekali, sangat manis sekali. Tetapi apa yang manis nampaknya itu, tetapi sesungguhnya hatinya sangat jahat. Jadi jelas sekali, saudara-saudara, apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya sangat tidak cocok, tidak sinkron. Keluar mulutnya manis, tetapi hatinya sesungguhnya busuk dan jahat. Justru hal-hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita hindari. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi fakta yang sesungguhnya, ya kita harus mengatakan yang sesungguhnya. Jangan pernah menambahi, jangan pernah mengurangi apa fakta yang ada di hadapan kita. Bukankah ini juga ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada kita? Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari si jahat. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk hidup jujur. Tuhan menghendaki kita untuk hidup tulus apa adanya, dan tidak merubah-rubah fakta dan berbagai macam cara yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Apa yang saudara ucapkan itu harus sesuai dengan hati saudara. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa yang saudara ucapkan, mungkin orang yang saudara ajak bicara mendengar kata-kata saudara, tetapi mereka tidak bisa melihat hati saudara. Meskipun ini terjadi, orang tidak tahu, tapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan kepada kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi
di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apa yang bisa kita tutup-tutupi? Apa yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan? Tidak bisa, saudara-saudara. Karena Allah adalah roh, Dia adalah maha hadir. Dia melihat dalam waktu yang sama maupun waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Di seluruh muka bumi, di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun yang lepas dari perhatian Tuhan. Bukan hanya kata-katamu yang diperhatikan oleh Tuhan, tapi pikiranmu, hatimu juga diperhatikan oleh Tuhan. Loh Pak, jumlahnya manusia kan banyak, bagi Tuhan tidak pengaruh. Mau 1 miliar, mau 100 miliar jumlah manusia, bagi Tuhan itu tidak pengaruh. Tuhan tetap tahu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita sembunyikan, ingat Tuhan tahu. Apapun yang kamu lakukan sembunyi dimanapun, ingat Tuhan tahu. Karena bagi Dia semuanya telanjang dan terbuka di hadapannya. Dan kepada Dialah nanti kita memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, mari kita terus melakukan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak menjadi seperti Herodes yang munafik, yang katanya aku mau menyembah Dia, tetapi sesungguhnya dia ingin membunuh bayi itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ingat ketika Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang seperti ini, Tuhan Yesus mengecam mereka. Terhadap orang-orang yang demikian, Yesus mengecam mereka. Matius pasal 23 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu waspada, hati-hati, berjaga-jaga terhadap hatimu, terhadap pikiranmu, supaya ketika saudara berkata-kata dan kata-kata itu bisa dipercaya dan bisa dipegang. Jauhkan diri saudara dari kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kembali kami boleh mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami telah diingatkan bagaimana suatu kepalsuan, kemunafikan yang terjadi atas diri Raja Herodes. Ketika dia mendengar pemberitaan dari orang-orang Majus bahwa telah lahir raja, seorang raja yaitu Mesias di Yehuda. Ketika Herodes mendengar peristiwa itu, dia terkejut, mungkin juga dia takut karena ada lahir raja baru. Tapi disinilah nampak Herodes kemunafikannya. Dan ketika dia mencari informasi dan ketika ketemu dengan orang-orang Majus, dia pun berjanji di hadapan orang-orang Majus, pergilah ke Betlehem, selidikilah, dan bila tampak bintang itu dan anak itu ada, kamu pergilah kembali, dan aku akan datang kepadanya, sujud tunduk menyembah Dia. Tetapi hati Herodes tidak bisa dibohongi, karena firman Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Majus
untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan Tuhan ajari kami terus untuk supaya kami senantiasa terus menjaga hati kami, pikiran kami, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami, dan apa yang kami katakan, biarlah itu sesuai, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan terus kami muliakan melalui kehidupan kami. Makasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Menteraikan segala kebenaran ini dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu hidup dalam hidup kami, menguasai, memimpin, mengontrol, mengendalikan kehidupan kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian yang berkata, tangan kuat yang menopangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Ususku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Amin. Doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita telah mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Sebab itu saya mengundang Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang telah memimpin kami, menyertai dan bahkan memberkati sepanjang ibadah kami saat ini. Kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, oleh karena sumber sukacita kami
hanya ada pada Yesus Kristus. Terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia yang terus berjuang untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Biarlah oleh kuat kuasa dan pertolongan Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk bisa mengatasi masalah ini. Berkati juga setiap kegiatan gerejamu yang sudah dijadwalkan. Makasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.